Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Kita bersyukur atas hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Mari kita awali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dan kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah yang Maha Kasih, terima kasih pada pagi hari ini kami bisa bangun dan menjalani hidup bersama Tuhan. Kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami atas firman yang kami renungkan saat ini. Amin. Firman Tuhan diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 1-3 yang demikian sabda Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Tema renungan kita adalah kehidupan baru dalam Kristus yang telah bangkit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pasal 1 kitab Kolose, Paulus dan Timotius menyatakan syukurnya kepada Allah atas iman jemaat di kota Kolose kepada Tuhan Yesus Kristus dan atas kasih mereka kepada orang-orang kudus atau saudara-saudara seiman. Di sisi lain, Paulus menyayangkan adanya orang-orang Kristen di antara mereka yang mengharuskan jemaat Kolose untuk tunduk pada peraturan-peraturan. Jangan kecap ini, jangan sentuh ini, dan peraturan tentang hari raya, bulan baru, hari Sabat. Itu terdapat di pasal 2. Sebaliknya Paulus menghendaki agar jemaat memusatkan kehidupannya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Dengan beriman kepada Kristus, jemaat juga telah turut dibangkitkan bersama dengan Yesus Kristus. Arahkan hidup pada Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, yaitu Kristus yang berkuasa dan berada dalam kemuliaannya di surga. Hidup jemaat tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Jemaat telah menjadi milik Allah dan sebaliknya. Jemaat telah menyatu dengan Allah, sumber keselamatan di bumi dan di surga, pemberi keselamatan di bumi dan di surga. Jadi jaminan Allah sudah mantap, tidak perlu diragukan lagi. Maka dari itu janganlah keselamatan dalam Kristus dicampur adukkan dengan ajaran-ajaran dan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Tinggalkan itu. Tinggalkan itu. Bagaimana dengan hidup kita saat ini? Marilah kita juga mau meninggalkan ajaran-ajaran dan kepercayaan-kepercayaan turun-temurun tentang hari-hari baik dan hari-hari buruk. Misalnya, berbahaya kalau bepergian pada hari Selasa Kliwon. Tidak boleh hajatan pada bulan Suruh. Harus mencari hari yang bagus untuk mendirikan rumah, mengadakan acara pernikahan, dan lain-lain. Perlu memiliki jimat-jimat supaya bisa terhindar dari banyak macam bahaya dan kesulitan. Apakah kita juga berani melepaskan adat nenek moyang berhubungan dengan
keluarga yang meninggal dengan 3 harian, 40 harian, dan sebagainya? Dan beranikah kita meninggalkan kepercayaan dengan meminta berkah kepada para leluhur yang sudah meninggal? Yesus sudah bangkit dan menang atas kuasa maut dan kuasa jahat. Dia penguasa penuh baik di bumi maupun di surga. Hanya Yesus penyelamat kita yang sempurna. Marilah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus atas seluruh keberadaan dan kehidupan kita. Itulah hidup baru yang dikehendaki Tuhan Yesus bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, tolonglah kami untuk mewujudkan kehidupan yang baru dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan sehari-hari, dengan mempercayai Yesus sepenuhnya dan berani meninggalkan kepercayaan-kepercayaan yang keliru selama ini. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati.